Perkenalkan, saya Evelina Natasha Simbolon. Saya akan menyampaikan mengenai faktor-faktor penyebab kemajuan usia balap. Berikut adalah hasil penelitian yang saya lakukan beberapa minggu yang lalu. Apa yang dimaksud dengan balap liar? Balap liar adalah kegiatan beradu kecepatan kendaraan yang dilakukan secara ilegal atau tanpa izin dari pihak berwenang dengan menggunakan jalan di luar fungsi sebagai jalan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas. Lalu, ada faktor penyebab kemajuan melakukan balap liar. Yang pertama adalah kurangnya pengawasan dari orang tua. Teman-teman tahu pada masa remaja lah kita seringkali mencari jati diri kita, sehingga tidak banyak dari kita yang kehilangan arah dari kita mencari siapa sih diri kita itu sebenarnya. Oleh sebab itu, pengawasan dari orang tua sungguh sangat penting pada masa remaja kita. Lalu ada pengaruh media sosial. Pada zaman sekarang, zaman media sosial, banyak sekali remaja yang menyalahgunakan media sosial untuk hal yang negatif, sehingga banyak dari kita yang tergoda untuk mengikuti konten-konten yang tidak mendukung. Lalu ada pengaruh lingkungan pertemanan. Selain pengaruh dari orang tua dan pengaruh media sosial, ternyata lingkungan pertemanan juga menjadi penyebab kemajuan melakukan balap liar. Oleh sebab itu, bertemanlah kepada teman yang membawa kita ke hal yang positif dan tinggalkan teman yang membawa kita ke hal yang negatif. Lalu ada dampak positif dalam balap liar. Positif. Yang pertama adalah meningkatkan keterampilan mengemudi. Ternyata orang yang mengikuti balap liar bisa menjadi lebih terampil atau lebih mahir dalam mengendarai kendaraan. Lalu mempererat solidaritas antar remaja. Hubungan pertemanan atau rasa kebersamaan antar remaja menjadi lebih erat. Lalu setelah itu kita masuk ke dalam dampak negatif dalam balap liar. Yang pertama adalah kecelakaan fatal yang mengancam nyawa. Ternyata balap liar sangat berisiko karena dapat menyebabkan kecelakaan fatal dan dapat mengancam nyawa kita. Lalu ada gangguan ketertiban umum. Sudah pasti karena biasanya remaja yang melakukan balap liar umumnya menggunakan jalur umum sebagai lintas mereka dalam melakukan balap liar. Lalu ada gangguan ketertiban. Remaja yang melakukan balap liar biasanya mengganti knalpot mereka dengan knalpot blok. Lalu kita masuk pada bagaimana upaya menanggulangi balap liar. Yang pertama adalah melakukan patroli rutin di jam rawan. Ini adalah tugas dari kepolisian resort untuk melakukan patroli di atas jam 12 malam. Lalu melakukan razia di titik-titik tertentu. Bukan hanya melakukan patroli, ternyata kepolisian resort bisa datang langsung ke wilayah tempat di mana remaja melakukan balap liar. Lalu melakukan pengawasan ketat terhadap malam kami. Tadi kan itu ada tugas kepolisian resort. Ini adalah tugas orang tua yang dimana tidak membenarkan anak keluar di atas jam 12 malam. Lalu saya akan membacakan kesimpulannya. Balap liar di kalangan remaja terjadi karena berbagai faktor. Yang pertama adalah kurangnya pengawasan dari orang tua, dua, pengaruh teman sebaya, dan tiga, dampak teknologi dan media sosial yang memicu rasa penasaran. Selain itu, masa remaja adalah tahap pencarian jati diri, sehingga remaja mudah terpengaruh oleh lingkungan. Kegiatan ini berdampak buruk bagi pelaku dan masyarakat, mengganggu ketertiban serta membahayakan keselamatan. Oleh karena itu, diperlukan peran orang tua, kepolisian resort, serta kerjasama keluarga dan masyarakat dan aparat untuk mengarahkan kegiatan positif agar kasus balap liar berkurang. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.